Kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza. Ini adalah hasil daripada usaha dan tenaga kerja yang telah diletakkan ataupun dimasukkan sebelum ini. Kita dapat saksikan guys, bermula di minit awal sampailah minit ke-90, extra time sampai minit ke-120 itu selesai, Indonesia bermain habis-habisan. Maknanya Indonesia masih tetap menguasai bola dari hari peluanan yang pertama, kedua, ketiga sampailah ke semifinal ini. Ini membuktikan dan menunjukkan bahawa Indonesia dari segi stamina, dari segi taktikal permainan, kawalan bola, dari segi antaran akurat itu melebihi persennya dengan tim-tim yang lawan mereka ini. Buat adik-adik yang nggak lolos ke semifinal, tutorial masuk final itu ada di King Indo. Kalau mau menghujat minimal itu masuk semifinal ya dek. Ini nggak masuk semifinal banyak cakap pula. Yah, kalau King Indo udah masuk final nih, dipastikan finalnya melawan Vietnam. Tapi nggak apa-apa, karena negara kalian tidak masuk final, ya udah kita persilahkan mendukung Vietnam ya. Semoga kalian akan terhibur di pertandingan final nanti. Indonesia U23 ke final Piala AFF 2025, bukti perjalanan dan perjuangan yang tak sia-sia. Semifinal Piala AFF U23 2025 kembali menjadi panggung kejutan yang luar biasa. Timnas Indonesia U23 sukses menembus partai puncak usai menaklukkan musuh bebuyutan mereka, Thailand, lewat pertandingan penuh drama yang berlangsung hingga babak adu penalti. Kejayaan ini tidak datang begitu saja. Ia lahir dari perencanaan matang, arah permainan yang terarah, serta kerja keras yang konsisten sejak awal turnamen. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, atmosfer terasa membakar sejak menit pertama. Indonesia tampil agresif, menunjukkan permainan yang tidak hanya energik tapi juga cerdas dari segi taktik dan stamina. Bahkan ketika laga harus berlangsung hingga 120 menit, anak asuh Gerald Vandenburg tetap bermain habis-habisan, tak menunjukkan tanda-tanda kelelahan berarti. Sejak fase grup, Indonesia sudah menunjukkan dominasinya. Mereka terus menguasai pertandingan dari satu laga ke laga lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa dari sisi stamina, penguasaan bola, akurasi umpan, hingga pengambilan keputusan, Garuda Muda unggul dari lawan-lawannya. Permainan mereka terstruktur, terencana, dan penuh semangat juang. Hal ini membuat mereka bukan hanya layak ke semifinal, tapi juga pantas melaju ke final. Di media sosial, kalimat sinis dan penuh ejekan pun muncul dari pendukung rival yang gagal lolos semifinal. Ada yang menyindir, kalau mau menghujat, minimal masuk semifinal dulu, ya, dek. Kalimat ini menyindir negara-negara yang bahkan gagal melangkah ke 4 besar namun tetap aktif berkomentar negatif tentang keberhasilan Indonesia. Kini, King Indo, julukan yang disematkan netizen kepada Timnas Indonesia U23, sudah memastikan diri melaju ke final. Dan meski lawannya adalah Vietnam, para pendukung tetap percaya Garuda Muda bisa terbang lebih tinggi. Tak hanya dari Indonesia, kejutan ini juga mengguncang Malaysia. Banyak pengamat sepak bola dari negeri jiran itu tak menyangka bahwa Indonesia mampu melangkah sejauh ini. Terlebih, kemenangan itu diraih dengan mengalahkan Thailand, salah satu kekuatan tradisional Asia Tenggara. Tim muda Indonesia menunjukkan ketangguhan mental saat tertinggal lebih dahulu. Namun, semangat pantang menyerah mereka membuahkan hasil manis. Adalah James Reven yang jadi pahlawan di menit ke-83. Gol penyama kedudukan darinya membawa Indonesia memperpanjang napas hingga ke babak tambahan waktu. Meski tidak ada gol tambahan, Garuda Muda tampil lebih tenang saat memasuki babak tos-tosan. Dan benar saja, mental baja para pemain muda Indonesia terbukti ampuh. Mereka tampil luar biasa dan menang dalam adu penalti. Keberhasilan Indonesia ini memantik sorotan media luar negeri. Media Malaysia dan Thailand misalnya, mengulas perjalanan Indonesia yang tak lagi mengenal rasa takut. Di mata media Thailand, Indonesia adalah tim yang sudah matang. Mereka pernah berkompetisi di Piala AFF Senior meskipun dengan skuad muda. Pengalaman itu kini menjadi senjata berharga ketika kembali tampil di kelompok umur sejatinya. Indonesia kini tak takut lagi melawan tim-tim seumur. Mereka sudah hadapi lawan yang lebih dewasa, lebih tangguh sebelumnya, tulis media Thailand. Bahkan, strategi pelatih Gerald Vandenburg juga dinilai luar biasa.
Dia tak menggelar uji coba sebelum turnamen, namun justru mampu memoles anak asuhnya tampil solid di setiap pertandingan. Dalam tulisan lainnya, media Thailand juga menyoroti keunggulan fisik para pemain Indonesia. Dibandingkan pemain muda Thailand yang dianggap lebih kurus dan kurang kuat secara fisik, para pemain Indonesia, Filipina, dan Malaysia tampak lebih tinggi, berotot, dan atletis. Hal ini menurut mereka menjadi salah satu faktor penting yang membuat pertandingan jadi sulit bagi Thailand. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U23 memang memiliki keuntungan tambahan dari dukungan supporter yang luar biasa. Namun keunggulan mental dan taktik tetap jadi faktor utama keberhasilan ini. Dalam konferensi pers, pelatih Gerald van den Burg mengaku telah mengevaluasi seluruh performa tim selama babak grup. Dia memuji kerja keras para pemain dalam sesi recovery maupun latihan. Meski sempat kehilangan beberapa pemain penting seperti Arkan Fikri dan Tony Firmansyah karena cedera, Van den Burg tetap optimis. Ia bahkan mengatakan tidak terlalu fokus melatih adu penalti, karena target awalnya adalah menang dalam waktu normal 90 menit. Tapi, anak-anak Garuda Muda mampu menaklukkan tekanan di situasi yang paling menentukan. Kini, satu tantangan terakhir telah menanti, Vietnam di partai final. Pertarungan ini akan menjadi klimaks dari perjalanan epik Timnas Indonesia U23 di turnamen kali ini. Semua mata akan tertuju pada duel panas tersebut, di mana rivalitas regional akan kembali hidup dan mimpi besar akan dipertaruhkan. Pertanyaannya kini, mampukah Indonesia U23 menaklukkan Vietnam dan meraih gelar juara? Jika melihat perkembangan permainan, mental baja, dan semangat juang para pemain sejauh ini, Indonesia tidak hanya mampu, tapi juga pantas bermimpi menjadi yang terbaik di Asia Tenggara.